Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan girik, kemudian kita memahami fungsi dari girik, kemudian buku C, letter C, kemudian apa yang dimaksud dengan girik, kita lanjut ke pembahasan tentang bagaimana pendaftaran tanahnya. Kemudian bagaimana konversi terhadap tanah milik adat. Ini saya tunjukkan bagaimana tentang konversi dari bekas tanah milik adat. Di sini termasuk juga yang girik tadi ya, yang kita coba bahas di materi sebelumnya. Girik termasuk di sini bekas tanah milik adat. Jadi terdata di buku C Desa, terdata semuanya, kemudian ada urutannya, kemudian jika ada peralihan juga terdata. Jadi ada datanya sampai dengan tahun 60. Nah, untuk bekas tanah milik adat ini datanya lengkap sampai dengan tahun 1960. Nah, data yang lengkap ini kemudian menjadi dasar awal. Nah, setelah itu dilakukanlah konversi berdasarkan data-data yang lengkap itu. Jika sudah lengkap, diterbitkanlah sertifikat, baik melalui PP 10 tahun 61 maupun PP 24 tahun 1997. Jadi dilakukan penegasan konversi. Bagaimana kalau yang datanya kurang lengkap? Nah, kalau yang datanya kurang lengkap, kita perlu cek berkas tahun sebelum 60, berkas yang sebelum tahun 60-nya. Apakah ada ataukah tidak? Bagaimana urutannya? Dan data ini ada di desa. Maka di sini kita mulai paham apa fungsi buku C, letter C, dan buku desa ini. Nah, disinilah fungsinya. Jadi buku C ini berfungsi untuk memberikan informasi atau data tentang bagaimana status kepemilikan atau pembayaran pajaknya sebelum tahun 60. Nah, data ini kemudian menjadi salah satu dasar atau acuan untuk proses selanjutnya. Nah, beda lagi ketika setelah tahun 60. Nah, setelah 60, pada materi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada proses sampai ke yang namanya SPPT PBB. Jadi ada yang sebelum 60, kemudian tahun 60 sampai 85, kemudian setelah tahun 85. Jadi setelah tahun 85 ada namanya SPPT PBB yang dibebankan kepada subjek yang dia belum tentu adalah pemilik tanahnya, tapi ada dua kemungkinan, dia itu adalah pemilik tanah dan juga bukan pemilik tanah. Dia yang memanfaatkan tanah tersebut. Diperlukan adanya pengakuan. Di sini maka ada pengakuan. Jadi ada konversi penegasan, ada pengakuan. Pengakuan berdasarkan apa? Berdasarkan data yang ada. Bagaimana datanya di desa dari buku C-nya, kemudian giriknya, itu menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian bagaimana pajaknya, PBB-nya, menjadi pertimbangan berikutnya. Bagaimana peralihannya dari tahun 60 itu dari siapa, beralih ke siapa. Kemudian proses selanjutnya bagaimana? Apakah ada hibah di situ? Apakah ada waris? Atau apakah ada jual beli di situ? Nah, ini proses ini yang perlu dibuktikan. Jadi apakah ada aktanya? Jadi tetap urutannya bagaimana sebelum tahun 60 sampai proses saat ini. Di PP 24 tahun 1997 ada juga ketentuan mengenai seorang yang selama 20 tahun beriktikat baik untuk mengolah tanah, maka juga dapat melakukan pengakuan, tapi dengan berbagai syarat-syarat, termasuk adanya sumpah di situ. Maka untuk pengakuan ini ada berbagai formulir atau surat yang perlu diketahui atau ditandatangani. Surat keterangan tidak sengketa, kemudian ada akta dan sebagainya. Untuk apa data ini diperlukan? Data ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana sejarah tanah tersebut. Bagaimana sejarah sebelum 60 yang tercatat di buku C Desa, kemudian bagaimana proses selanjutnya sampai ke saat ini. Apakah ada peralihan ataukah tidak? Kemudian apakah ini adalah pengakuan? Apakah selama 20 tahun memang menduduki? Nah, ini ada sejarah yang perlu disampaikan di situ dan ada format-format yang perlu diisi. Termasuk juga
ketika kita akan melakukan pendaftaran untuk pertama kali, karena memang belum pernah didaftarkan dari mulai tahun 60 sampai saat ini, namun setelah urutannya dapat diketahui, maka kita bisa ajukan. Bagaimana pengajuannya? Pengajuannya ada beberapa formulir yang perlu diisi, termasuk bagaimana untuk pemasangan batasnya, bagaimana proses peralihannya, mana akta jual belinya, datanya seperti apa. Nah, kalau itu ada waris, bagaimana warisnya. Nah, untuk prosesnya kurang lebih seperti itu, dan nanti akan dinilai, akan diputuskan oleh panitia A. Kalau kegiatan pendaftaran tanah sporadik, ada panitia yang akan memutuskan apakah memang sejarahnya itu sesuai ataukah bermasalah, bisa diterbitkan ataukah tidak, atau ada yang sudah pernah mendaftarkan terlebih dahulu. Nah, ini biasanya akan menjadi sengketa. Maka di sini perlu adanya kejujuran, perlu adanya format-format, perlu adanya surat-surat yang menyatakan bahwa itu adalah benar tanahnya. Dan untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematik diputuskan oleh tim adjudikasi. Setelah itu baru diterbitkan sertifikatnya. Ini adalah sampel atau contoh bagaimana buku C kemudian menjadi kutipan, ada letter C-nya, ada buku C, kemudian dari buku C itu dikutip, kemudian ada letter C, kemudian ada giriknya. Nah, ini menunjukkan bahwa tanah ini pada tahun 60 dimiliki atau hak milik adatnya dengan data atas nama si A, seperti ini ditampilkan di slide ini. Nah, dalam prosesnya dari mulai tahun 60 sampai saat ini ada proses hibah. Nah, ini contohnya, ada akta hibah dari yang didata pada tahun 60 di buku C, kemudian ada peralihan. Peralihannya itu hibah. Nah, dibuatlah akta hibahnya. Tahun 97 dibuat akta hibah. Setelah akta hibah, dilakukanlah jual beli. Maka ada lagi akta jual beli. Akta jual beli ini dilakukan setelah hibah. Dan data yang terdapat pada C desa atau buku C itu, di akta hibah juga ditampilkan di sini. Persilnya nomor berapa, blok berapa, kohirnya nomor berapa di akta hibah. Jadi ada keterkaitan. Kemudian di akta hibah juga ditampilkan di sini. Jadi ada keterkaitan, ada urutan keterkaitannya. Akta hibah, setelah akta hibah, ada jual beli lagi. Jual beli dilakukan setelah akta hibah itu. Kemudian ada juga surat pernyataan penguasaan fisik. Ini ada contoh formulirnya. Ya, orang menyebutnya sporadik, padahal ini adalah surat untuk kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik. Formulirnya seperti ini. Yang bertanda tangan siapa, kemudian yang ini menyatakan telah menguasai dan seterusnya, kemudian juga tanah tersebut telah sejak 20 tahun yang lalu dikuasai oleh pemilik terdahulu, kemudian beralih ke siapa, ya, dengan saksi-saksi. Kemudian juga di surat keterangan dari kelurahan disampaikan juga tahun 60 di sini siapa, kemudian tahun 97 beralih ke siapa melalui akta hibah, kemudian tahun 2008 beralih lagi menjadi pemilik yang ketiga. Di sini ada urutan. Ini keterangan yang diberikan oleh desa. Dan kemudian ada surat pernyataan tidak sengketa, juga diketahui penandatangan akta. Ini untuk akta, jadi ketika akta pun harus ada kejelasan. Kemudian ada surat pernyataan kesaksian atas tanah. Dan ini data-data ini adalah untuk memperkuat, untuk meyakinkan bahwa memang benar dia adalah pemiliknya. Kemudian ada beberapa formulir, yaitu mengenai surat pernyataan pemasangan tanda batas. Ini ada beberapa formulir, termasuk tadi yang sudah saya sampaikan. Ini formulir kosong mengenai surat pernyataan, surat keterangan, kemudian di sini juga ada surat kuasa jika kegiatan ini dikuasakan. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk tanah yang berdasarkan tanah girik, yang disebut tanah girik ya, itu berdasarkan surat C desa,
itu adalah kita lakukan melalui pengakuan hak. Dan sejarah ini saling terkait. Inilah fungsi data yang ada di desa. Dan semoga data yang di desa tetap terjaga dan terhindar dari data-data yang akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi pada prinsipnya semua data sudah lengkap, sudah jelas, maka akan diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Dan untuk prosesnya, yang pertama diajukan ke kantor petanahan, kemudian disampaikan syarat-syaratnya. Setelah semuanya lengkap persyaratannya, kemudian nanti akan dilakukan kegiatan pengukuran. Setelah dilakukan kegiatan pengukuran, maka akan digambarkan, kemudian dilakukan pengumuman atau disampaikan pengumuman terkait dengan hasil pengukuran. Ketika tidak ada sanggahan, maka akan diterbitkan SK-nya. Setelah itu ada surat ukur dan terbitlah sertifikat hak atas tanah. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share materi-materi yang terdapat pada channel ini.